Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun agak terlambat ya tadi karena baru dibuka jam 10 pas ininya link Zoom-nya. Nah, tapi tidak mengapa, kita masih bisa berjumpa kembali. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 10.14 dan duhur hari ini maju lagi nih, 11.38. 11.38. Wah, ya maju 11.30 sudah harus warning ya. Betul, betul. Insya Allah ini warning. Baik, kita mulai saja kajian kita kali ini. Tafadhol Ustadz Arafat untuk membuka dengan opening speech-nya dan kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Tafadhol Mas Kuron. Baik, terima kasih Pak Catur yang istiqomah semakin canggih saja. Jadi pekan yang lalu sudah ada rekamannya ya teman-teman. Itu adalah buah karya kerja keras dari Pak Catur. Silakan diakses di channel koleksi pertanyaan ya di Telegram. Yaitu rekaman Zoom minggu lalu ya. Itu informasi tambahan, takut lupa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih dapat berkumpul kembali dalam Zoom meeting kali ini. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat saya yang memang istiqomah sekali ya, setiap hari Ahad selalu hadir di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, barakallahu lakum. Mudah-mudahan ada manfaat dari majelis kita ya, setiap pekan dapat ilmu ya, dapat hikmah, kemudian menjadi amal soleh bagi kita semua. Baik teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum tanya jawab dimulai ada kajian tambahan, pengayaan pengetahuan untuk kita bersama seputar para nabi dan para rasul ya, khususnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pekan ini, ya ini yang saya baca adalah kitab yang berjudul Mi'atu Faedah. Mi'atu Faedah ini adalah 100 faedah, mi'ah kan 100 ya, alaf 1000. 100 hikmah atau 100 ilmu faedah dari seorang muhaddis ya, muhaddis yang asalnya dari Yaman tapi tinggalnya di Indonesia ya, di kota Malang. Siapa Bapak Ibu di sini yang orang Malang? Yaitu Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdul Qadir Balfaqih Malang ya, yang mendirikan pondok pesantren Darul Hadis. Beliau ahli hadis, putranya juga sama ahli hadis ya, yaitu Al-Musnid Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih ya. Dua-duanya orang alim semua ya, best of the best-nya. Saya pernah menyaksikan di YouTube rekaman lama ya. Masih hitam putih videonya. Itu zaman putranya pengarang kitab ini. Kalau pengarang kitab ini mungkin belum ada video waktu itu ya. Tapi zamannya putranya itu Sadrul Imam Habib Abdullah Balfaqih, itu ada rekamannya di YouTube. Bapak Ibu bisa mencari atau nanti kapan-kapan saya berikan linknya ya. Itu nikmat sekali mendengarkan. Jadi beliau itu karena memang seorang ahli hadis ya, bukan hanya hafal hadis ya, ini hadis dari kitab apa ya, halaman berapa, letaknya di sebelah mana ya. Lebih dari itu, ketika beliau meriwayatkan hadis, beliau menyebutkan
hadis ini diriwayatkan oleh ayah saya. Subhanallah. Kemudian ayah saya meriwayatkan dari gurunya. Dia sebutkan nama gurunya. Syekh Fulan bin Fulan. Kemudian Syekh Fulan meriwayatkan dari gurunya lagi. Terus begitu dirunut. Waktu itu beliau mengupas satu hadis dari Jami'us Shahih ya, Imam Tirmidzi. Terus dirunut ya, beliau mendengar dari ayahnya dari gurunya dari syekhnya, terus akhirnya ketemu sampai Imam Tirmidzi. Nah itu hafal di luar kepala semua. Dari Imam Tirmidzi sampai kepada Rasulullah, baru kemudian beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian hadisnya. Jadi dan itu ribuan hadis beliau hafal seperti itu. Artinya punya sanadnya. Inilah ya dia yang disebut ulama hadis ya. Jadi memang ilmu hadis itu diriwayatkan turun-temurun dari guru kepada muridnya, dari orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi kita tidak bisa membaca begitu saja secara autodidak, kemudian kita mengaku ahli hadis ya. Hafal hadis ya mungkin iya, tapi kalau ahli itu harus mendapatkan periwayatan. Nah baik, jadi itu sekilas mengenai pengarang kitab ini. Ada hal yang menarik berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bahwa beliau menyebutkan di halaman 19 di kitab yang saya pegang ya. Qala radhiyallahu anhu fi hadis al-qiyamah. Naqlan 'anil Habib Allamah Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Yang mana beliau menukil dari seorang alim besar Allamah, yaitu Said Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus ya, yang menerangkan tentang peristiwa di hari kiamat. Innal ladzina ya'tuna Adama wa Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam humul juhal wa ammal alimun biqadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam halan ya'tunahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu singkat sekali. Tapi maknanya luar biasa ini ketika kita tahu ini apa yang hendak dibicarakan. Yaitu berkaitan dengan kejadian di hari kiamat ya. Ketika semua manusia dibangkitkan dari kubur untuk pertama kali, maka itu kan dalam keadaan mereka dibiarkan ya, tidak diacuhkan ya, diacuhkan ya, pokoknya didiamkan, diacuhkan, tidak ada kejelasan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena waktu itu dalam keadaan Allah sangat murka kepada umat manusia. Jadi miliaran manusia itu terombang-ambing, tidak jelas mau diapain. Kesana kemari mereka dalam keadaan takut, panik, tegang yang amat sangat. Ya, kita semua ini akan mengalami ini ya. Sementara Allah hanya diam, tidak memberikan kejelasan apa-apa. Ya. Nah, ini satu siksaan untuk umat manusia ya, satu keadaan yang sangat menyiksa. Ya, ini kita mau diapain gitu, ya. Ya, maka umat manusia akhirnya berbondong-bondong mereka mencari Nabi Adam, ya, sampai ketemulah Nabi Adam. Ini hadisnya sahih. Nah, selama 1000 tahun mencari, ketemu Nabi Adam. Umat manusia ini bertanya, wahai Adam, engkau ini adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Maka tolong kami ya mintakan kepada Allah agar ada kejelasan buat kami ya, begitu. Ternyata Nabi Allah Adam juga sangat takut pada waktu itu kepada Allah, nggak berani. Nabi Adam mengatakan, coba engkau cari Nabi Nuh,
barangkali beliau bisa membantu. Akhirnya cari Nabi Nuh. Selama 1000 tahun mencari Nabi Nuh, baru ketemu. Nabi Nuh juga tidak bisa membantu, menyarankan kepada Nabi Ibrahim. Dicari lagi 1000 tahun baru ketemu Nabi Ibrahim. Beliau juga nggak bisa bantu. 1000 tahun lagi Nabi Musa. 1000 tahun lagi Nabi Isa. Yang terakhir baru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah akhirnya Nabi Muhammad bisa membantu. Beliau bersujud kepada Allah, bertasbih dengan kalimat tasbih yang tidak pernah diucapkan satu orang manusia pun. Ya, kemudian Allah akhirnya mereda amarahnya dengan sebab sujudnya Nabi Muhammad, dengan sebab doanya Nabi Muhammad, maka Allah berfirman, wahai Nabi, angkat kepalamu, ya, kemudian engkau minta. Nah, itulah di situ akhirnya Nabi meminta agar umat manusia diberikan kejelasan mau diapain, gitu ya. Tadinya kan hanya terombang-ambing ribuan tahun tanpa ada kejelasan. Nah, ini hadisnya sahih dan juga yang disebut sebagai syafaat besar, ya, syafaatul uzma, syafaat Nabi yang paling besar ya ini, ya, yaitu syafaat, yaitu pertolongan Nabi kepada semua manusia agar mereka diberikan kejelasan di hari kebangkitan, ya. Begitu. Jadi syafaat uzma ini dapat semua, baik orang mukmin, baik orang kafir, baik orang munafik. Artinya maksudnya dapatnya itu dapat kejelasan. Ya, akhirnya mereka semua, nah, alhamdulillah sekarang kita sudah tidak terombang-ambing lagi. Kita akan digiring ke yaumul mizan, ya, yaumul hisab, kepada fase kita ditimbang amal kita, dihisab amal kita, begitu ya. Ternyata orang kafir ya begitu ditimbang ya amal jelek semua, ya akhirnya mereka tersiksa lagi. Tapi minimal mereka mendapatkan kejelasan dalam keadaan terombang-ambing itu. Nah, itu dari sebab manfaat syafaat uzma dari Nabi tersebut, syafaat besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran secara umum yang saya ceritakan dari hadis Nabi. Ternyata ada faidah yang sangat menarik, ada kalam, ya, pendapat ulama yang sangat menarik, ya. Pendapat ulama itu kan ilham dari Allah, ya, karena ulama tidak menerima wahyu, ulama bukan nabi, tidak menerima wahyu, tapi beliau mendapatkan ilham dari Allah, ya. Berkaitan dengan peristiwa tersebut dikatakan, ya, kata ulama, para manusia dari umatnya Nabi Muhammad, dari umat kita, ya, orang-orang Islam, yang waktu itu mencari, yang ikut mencari Nabi Adam, ikut mencari Nabi Nuh, ikut mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, itu berarti umat Islam yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ya, humul juhal kalau di sini kalimatnya, ya. Mereka di dunia tidak ngerti sirah Nabi, tidak ikut jejak Nabi, tidak jalankan sunnah Nabi, ya pokoknya nggak kenal Nabi Muhammad. Islam sih Islam, tapi nggak ngerti-ngertian urusan Nabi Muhammad. Tidak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, tidak lekat dengan pribadi Nabi Muhammad. Kesehariannya tidak mencontohkan keseharian Nabi Muhammad. Orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Nah, itu mereka nanti di hari kebangkitan ikut-ikutan mencari-cari para nabi dan rasul tersebut. Wa ammal alimun biqadrin nabi, sedangkan orang-orang Islam yang di dunia ini mereka senantiasa menggali pribadi Nabi, senantiasa bertambah rasa cinta mereka sama Nabi, ya, mereka yang di dunia ini menghidupkan sunnah Nabi, ya, mengikuti jejak langkah ajaran-ajaran Nabi, ya. Mereka itu adalah alimun biqadrin Nabi, orang yang kenal sama Nabi. Maka di hari kebangkitan, halan ya'tunahu sallallahu alaihi wasallam, mereka itu nggak ikut-ikutan cari para nabi dan para rasul yang lain. Mereka itu langsung
menuju kepada Nabi Muhammad. Umat manusia ini miliaran semuanya nyari Nabi Adam. Dari Nabi Adam nyari Nabi Nuh. Tapi ada daripada sebagian kaum muslimin yang sangat kenal dengan Nabi Muhammad ketika di dunia, di akhirat mereka nggak ikut-ikutan cari Nabi yang lain. Ya, kenapa? Ya ujung-ujungnya nanti Nabi Muhammad yang punya kunci syafaat, kita langsung datang kepada Rasulullah saja. Ya, begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi ini salah satu kalau buat saya ini bagus sekali ya Pak Edah ya, bahwa sampai dalam urusan mencari para nabi dan para rasul yang lain saja, Allah berikan keistimewaan untuk orang yang mengenal Rasulullah, mereka udah nggak usah nyari lagi sudah ya. Karena di dunia mereka sudah menunaikan hak-haknya Nabi untuk dikenali, dicintai, dijalankan ajarannya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah dia welcome speak. Kalau Pak Catur tadi ya mengatakan, yaitu tambahan pengetahuan, tambahan kekayaan ilmu buat kita, pengayaan ilmu. Sebelum kita buka sesi tanya jawab ya. Sekarang kita beralih kepada pertanyaan. Baik, sudah ada. Belum ada pertanyaan di chat, Ustaz. Nah, tapi ada pertanyaan, apakah bukunya dalam bahasa Arab atau sudah diterjemahkan? Setahu saya sih belum diterjemahkan. Maksudnya buku yang ini maksudnya? Iya, Mi'ah. Ya, kalau Mi'ah Faidah ya, buku Faidah. ini belum diterjemahkan, tipis begitu, dan tapi simple, kalimat-kalimatnya ringkas. Ya. Ya, begitu. Baik.